Bab 721. Qiu Xi menjadi tercengang. Setelah menerima transaksi sebesar 1 miliar yuan, Qin Lang membawa Qiu Gongcheng ke dalam kamar bangsal tertentu di Balai Huichun. Kemudian, dia melakukan teknik akupuntur pada Qiu Gongcheng. Rasa sakit di tubuh Qiu Gongcheng segera mereda. Setelah mengoles obat Yukin, kondisi luka Qiu Gongcheng mengarah ke perkembangan yang sehat. Setelah sekitar 3 jam perawatan, Qin Lang merasa sedikit lelah, karena ini termasuk waktu diagnosis dan perawatannya yang paling lama, apalagi Qin Lang juga menata ulang luka Qiu Gongcheng. Setelah selesai operasi, tubuh Qiu Gongcheng masih sedikit lebih lemah, tetapi rasa sakit dan gatal di tubuhnya sudah menghilang sepenuhnya. Qiu Gongcheng tidak berani mengabaikannya, lalu dia tinggal di rumah sakit selama beberapa jam. Setelah dia memastikan bahwa tidak ada masalah lainnya, dia sangat berterima kasih kepada Qin Lang. Pada akhirnya, dia meminta Qiu Qianzhang dan Qiu Xi untuk mengantarnya pulang. Qiu Xi merasa sangat kesal di sepanjang jalan, lalu dia berkata, "Paman, Qin Lang itu jelas meminta uang banyak dan mengambil keuntungan dari bahaya Anda. Anda malah tidak menawarnya dan langsung mentransfernya uang 1 miliar yuan bukan? Sungguh, 100 juta yuan saja sudah sangat banyak, Anda malah memberinya uang 1 miliar yuan." Meskipun keterampilan medis Qin Lang sangat hebat, sedangkan Qiu Gongcheng juga telah pulih kembali dengan sangat baik, apalagi juga sekaligus menangani luka lamanya, tetapi uang itu adalah 1 miliar yuan, sungguh menyakitkan untuk memikirkannya. "Diam, apakah hidup pamanmu hanya bernilai lebih dari 1 miliar yuan?" Qiu Qianzhang menjadi marah dan merasa sangat tidak puas terhadap kata-kata Qiu Xi. "Sudahlah, Qianzhang, kamu jangan memarahinya." Anak muda berbicara terus terang. "Sebenarnya, 1 miliar yuan sudah sangat banyak. Alasanku yang pertama untuk memberi uang 1 miliar yuan kepada Qin Lang adalah aku ingin menghilangkan rasa sakit dari tubuhku sesegera mungkin. Selain itu, aku ingin berteman dengannya sekarang." Qiu Gongcheng berkata sambil menyipitkan matanya dan menghela nafas, "Sebelumnya, kita sudah meremehkan Qin Lang dan selalu bersikap pasif berkali-kali. Qianzhang, ini adalah kekurangan dari pekerjaan intelijen kita. Keterampilan medisnya bagus, tetapi keterampilan bela dirinya tidak boleh lebih kuat dari paman. Dia hanya saja mendapatkan dukungan dari Lin Shaoxiong." Qiu Xi merasa bahwa dirinya sendiri sudah memahami Qin Lang dan berkata dengan tidak setuju, "Ini adalah penyakit umum di antara anak-anak keluarga kaya, di mana mereka selalu berpikir bahwa hanya dirinya sendiri yang paling kuat dan tidak ada orang yang menantangnya." Ketika melihat ayahnya sendiri tidak memarahinya, dia lanjut berkata, "Tanpa adanya Lin Shaoxiong, lebih mudah bagi aliran telapak besi kita untuk membunuh Qin Lang. Dia sama sekali tidak akan merasa begitu memalukan seperti sekarang. Bukannya begitu, dia bekerja sama dengan Lu Meichen untuk bertarung dengan Yang Zhangwo. Akibatnya, dia telah dibuat hancur oleh Yang Zhangwo. Dia terus menjelekkan nama pabrik farmasi Yuejin setiap harinya. Pada akhirnya, tidak ada orang yang peduli padanya. Sekarang jika Lin Shaoxiong meninggalkan Qin Lang, aku berani menjamin bahwa Qin Lang hanya bisa mati saja dan tidak ada orang yang bisa menyelamatkannya." Tatapan Qiu Xi penuh dengan rasa benci yang mendalam. Dia merasa sangat malu untuk menjadi sopirnya Qin Lang, apalagi di dalam kalangannya yang sama, dapat dikatakan bahwa itu adalah skandalnya, yang membuat orang-orang merendahkannya. "Semuanya ini salah Qin Lang. Idiot." Qiu Gongcheng mendengus, "Kamu yang mudah masih tidak tahu apa-apa. Apalagi begitu sombong, apakah kami semua tidak sebaikmu? Jika Qin Lang begitu mudah untuk digertak, dia sudah tidak bisa hidup lagi di kota Yanjing. Si, coba kamu pikirkan, apakah Qin Lang yang menciptakan obat Fei Yue sendiri atau awalnya dibeli oleh Yang Zhangwo dengan harga tinggi? Di tingkat yang seperti Qiu Gongcheng,
Tentu saja dia tahu bahwa obat awan dewa awalnya diciptakan oleh Qin Lang. Hal ini dilaporkan oleh Ma Liu kepada aliran telapak besi. Ma Liu adalah pengawal keluarga Yang. Dia memberitahunya dengan jelas bahwa obat awan dewa dibeli oleh Yang Zhangguo. Dia hanya ingin memverifikasi kecerdasan dari keponakannya. Sambil berkata demikian, Qiu Gongcheng menyentuh lukanya sendiri. Rasa sakit dan gatalnya sudah menghilang dan perasaan Yang sangat menderita itu juga sudah menghilang sepenuhnya. Hanya saja dia tidak bisa menahan rasa sakit saat memikirkan tatapan Qin Lang yang tak terduga. Qiu Xi berpikir sejenak dan berkata, menurutku, Paman, kebanyakan diciptakan oleh Qin Lang sendiri. Begitu dia mengatakan ini, wajah Qiu Qianzhang menunjukkan sedikit kepuasan, tetapi kesan itu menghilang dalam waktu sekejap. Analisis putranya bagus dan tidak ada siapapun yang memberitahunya tentang yang sebenarnya. Obat Yang Si awalnya merupakan produk monopoli dan telah populer di pasar obat luka selama bertahun-tahun. Pasar yang awalnya sangat stabil tiba-tiba akan berubah, di mana menggunakan produk bintang 6 untuk menggantikan produk bintang 5-nya sendiri. Pastinya ada sesuatu yang salah dengan ini. Ini biasanya dilakukan pada saat krisis. Jika dirinya sendiri menghancurkan pasar yang awalnya stabil, ini tidak sesuai dengan kepentingannya sendiri. Pabrik farmasi Yuejin adalah sebuah pabrik lama yang dikendalikan oleh keluarga Yang Zhangguo mengubahnya dan memperolehnya dengan cepat. Dia telah menggunakan sejumlah besar dukungan ekonomi. Dari berbagai tanda, dia mengambil kesempatan untuk berpacu melawan Qin Lang dan Lu Meichen. Tujuannya adalah agar bisa merebutnya sebelum Qin Lang menghasilkan produknya. Setelah dia memperkenalkan obat Fei Yue keluar dan mendapatkan posisi ortodoks, dia akan menggunakan kekuatan dari opini publik dan pemerintah untuk mengkambing hitamkan dan menyerang perusahaan Qin Lang dalam semua aspek. Dengan cara ini, Qin Lang tidak bisa berdebat, sehingga aku rasa bahwa Qin Lang pastinya telah ditipu. Hanya saja ada apa jika resep obat rahasianya itu milik Qin Lang? Sebaliknya, Qin Lang malah mengalami kerugian besar, jatuh dalam krisis dan membayar banyak kompensasi. Qin Lang yang bisa menulis resep obat rahasia hanya bisa membuktikan keterampilan medisnya yang hebat. Dari segi pengalaman dunia, Yang Zhangguo jauh lebih hebat dari Qin Lang. Oleh karena itu, Paman, Ayah, kalian bilang bahwa aku meremehkan Qin Lang, tetapi aku malah merasa bahwa kita terlalu meninggikannya. Qiu Xi berkata demikian dengan marah. Aliran telapak besi merendahkan dirinya terhadap Qin Lang dan memperlakukannya sebagai sandera untuk mempermalukannya, tetapi Qin Lang tidak memiliki kemampuan untuk melawan balik Yang Zhangguo. Ini hanya bisa membuat Qiu Xi semakin menghina Qin Lang. Bagus, memiliki penilaian sendiri, hanya saja itu adalah pendapat dari anak kecil. Qiu Gongcheng berkata, resep obat rahasia Qin Lang direbut pergi oleh Yang Zhangguo dengan strategi. Kamu merasa bahwa Qin Lang memalukan dan kehilangan uang, tetapi keterampilan Yang Zhangguo malah sangat bagus. Kalau begitu apakah kamu telah memikirkannya? Apakah Qin Lang sengaja membiarkan Yang Zhangguo mencuri resep obat rahasianya? Qiu Xi merasa bahwa perumpamaan dari pamannya sama sekali tidak dapat dibuktikan, lalu dia tersenyum dan berkata dengan sombong, jika resep obat rahasia yang seharga ratusan miliar yuan sengaja dicuri oleh Yang Zhangguo, bukannya Qin Lang sudah kehilangan uang ratusan miliar yuan? Apakah otaknya bermasalah? Oke, kalau begitu aku tanya kamu, bagaimana jika resep obat rahasianya bermasalah? Nada bicara Qiu Gongcheng menjadi tajam. Setiap pasien yang telah menggunakan obat Fei Yue telah mengalami pembusukan luka dan mengalami rasa sakit. Yang menderita sepertiku. Senyuman di wajah Qiu Xi menjadi tegang. Dia menjadi tercengang dan menatap Qiu Gongcheng dengan tidak percaya. Lalu dia berteriak, Paman, apakah maksudmu bahwa Qin Lang membuat perangkap di dalam perangkap untuk memanfaatkan keserakahan Yang Zhangguo dan sekaligus menyerang Yang Zhangguo? Qiu Gongcheng tidak menjawabnya, melainkan dia melihat matahari yang terbenam di luar jendela. Tunggu saja, tamatlah sudah Ruan Fu, tamatlah sudah Yang Zhangguo. Ketika Qiu Gongcheng sedang merasa penuh emosi,
di dalam ruang rapat di pabrik farmasi Yuejin, penanggung jawab utama, Ruan Fu sedang duduk di satu sisi dan menyelesaikan pekerjaan penandatanganannya hari ini. Semuanya berjalan sangat lancar dan dapat dikatakan bahwa bisnisnya berkembang pesat setelah obat Fei Yue menjadi populer. Ruan Fu langsung pindah ke dalam pabrik. Dia mendekorasi sebuah ruang rapat dan menjadikannya sebagai lokasi ruangan kantornya sendiri. Alasannya yang pertama untuk duduk di sini adalah agar bisa melayani pelanggan dengan mudah. Selain itu juga membuatnya lebih mudah untuk mendorong pekerja bekerja lembur dengan lebih baik. Stok penjualan selama 3 hari berturut-turut habis, apalagi itu habis dalam hitungan detik. Ruan Fu merasa sangat nyaman di dalam hatinya dan rasa pencapaian seorang veteran keluar secara spontan. Itu hanya membutuhkan waktu 3 hari untuk kerja dan beberapa ratus juta yuan masuk ke dalam rekeningnya. Dia mendengar bahwa demi mendapatkan resep obat rahasia itu, tuan mudanya telah menghabiskan banyak uang, tetapi kenyataannya membuktikan bahwa resep itu sangat berharga. Keuntungannya selama 3 hari ini dapat dikatakan sebagai bisnis yang abadi. Ketika Ruan Fu merasa sangat senang, pintu diketuk sampai terbuka, kemudian ada seorang asisten berambut pendek dan mengenakan rok berjalan masuk ke dalam. Ruan Fu meliriknya, apakah kepala biro Huo sudah kembali? Presiden Ruan, sudah. Dia juga memberi kita selembar kartu belanja yang berisi biaya belanja 300.000 yuan ketika dia menaiki mobilnya. Kepala Biro Huo memberitahuku bahwa Faku harus mengucapkan kata-kata yang baik lebih banyak untuknya di depanmu dan menempatkan 3.000 set salep yang dibutuhkan oleh pemadam kebakaran di paling depan. Sambil berkata demikian, asisten itu mengeluarkan selembar kartu yang indah dari sakunya dan meletakkannya di atas meja. Ruan Fu tampaknya agung, ada terlalu banyak pesanan dan biro pemadam kebakaran juga datang sedikit lebih terlambat. Mereka semua adalah sosok tokoh di industri yang terkait dan kita juga tidak bisa saling mendukungnya. Asisten itu mengangguk, baik, Presiden Ruan, aku akan mencoba yang terbaik untuk berbicara dengannya. Oke, bagaimana dengan kemajuan akuisisi pabrik farmasi lainnya? Apakah itu masih lancar? Ruan Fu mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Lalu dia meletakkannya dan bertanya demikian, asisten itu segera melaporkannya. Akuisisinya sangat bagus. Setelah mendengar bahwa kita yang mengakuisisi mereka, pabrik farmasi yang memproduksi obat ini segera menandatanganinya dengan tepat waktu. Mereka juga tahu bahwa begitu obat Fei Yue keluar, jika mereka tidak diakuisisi, maka akhirnya yang buruk sudah tidak jauh lagi. Total energi produksi pabrik farmasi obat itu bisa mencapai 30.000 set per hari. Satu-satunya kekurangan adalah peralatan dan perlindungan lingkungan yang sangat keterbelakangan. Asisten itu menggelengkan rambutnya. Yang cakap, jika ingin menggantikan peralatan lama itu, paling cepat bisa diselesaikan dalam waktu seminggu. Tidak perlu khawatir tentang pergantian peralatan. Kamu hanya cukup untuk mendapatkannya, lalu aturlah orang-orang kita ke tempat mereka untuk melakukan produksi. Sekarang permintaannya begitu besar. Jika kita tidak mendesaknya untuk memproduksinya, maka pelanggan kita pasti akan mengeluh. Kilatan cahaya melintas di mata Ruan Fu. Aku sekarang memiliki rencana yang lebih besar lagi untuk mengakuisisi pabrik farmasi milik Lu Meichen. Kita akan mulai bernegosiasi dengan Qinlang dan Lu Meichen, agar mereka pada akhirnya menyerahkan pusat litbang farmasi Awan Dewa dengan harga 1 yuan. Benar, perusahaan kita sudah berkembang sangat pesat sekarang, ini bagus sekali, semuanya ini karena kepemimpinan Presiden Ruan yang baik. Asistennya memujinya, sedangkan Ruan Fu juga merasa sangat bermuka. Hanya saja Presiden Ruan, ada beberapa berita buruk di internet belakangan ini. Apa itu? Tidak heran jika ada orang yang merasa iri pada produk kita yang memanas. Ruan Fu mendongak dan merasa sedikit terkejut. Benar juga, bahkan jika produk yang ajaib ini buruk, mulai dari manakah mereka bertindak? Xiao Zhang, kemarilah, laporkanlah berita itu kepada Presiden Ruan. Asisten itu berteriak ke luar pintu, lalu ada seorang pria yang berjalan masuk ke dalam.
sambil memegang sebuah laptop di tangannya, yang tampaknya sedikit lebih tertekan. Bab 722. Seluruh kota menjadi tergila-gila. Presiden Ruan, begini, ada orang yang mengunggah informasi di internet dan menunjukkan bahwa produk kita memiliki kekurangan, apalagi juga berkata bahwa akan menyebabkan efek samping. Mereka bilang bahwa obat VIUE bekerja dengan sangat baik pada awalnya, tetapi tak lama kemudian, tubuh mereka akan muncul rasa gatal, yang membuatnya terus menggaruknya sampai berdarah. Pada akhirnya, kulit akan mengalami penyusutan dan pembusukan yang parah. Anda bisa melihatnya, ini adalah gambar yang diunggah olehnya. Anak muda itu melangkah maju dan menunjukkan konten yang terkait kepada Ruan Fu, hanya melihat berbagai jenis foto yang berdarah di layar, apalagi juga ada yang mengeluarkan nanah, yang tampaknya sangat menjijikkan, mengerikan dan mengejutkan orang. Ruan Fu terkejut dan mendorong laptop itu ke depan. Setelah beberapa menit, suasana hatinya baru kembali pulih. Setelah dia memikirkannya, dia tiba-tiba menyeringai, "Dasar idiot, ini adalah perusakan komersial. Daging baru akan tumbuh setelah lukanya sembuh. Itu awalnya memang bisa menyebabkan gatal, tetapi rasa gatalnya itu terlalu berlebihan bukan?" Diperkirakan bahwa Qin Lang yang bermain trik di belakangnya. Dia selalu berkata bahwa obat ini akan menyebabkan rasa gatal yang serius di luka yang sembuh. Beritahu pengacara, minta mereka menghapus unggahan video yang terkait dan meminta pertanggungjawaban dari personel yang bersangkutan secara ketat. Selain itu, temukan beberapa ahli medis yang hebat dan beritahu prinsip medis dari produk kita kepada semua orang, agar ini dapat menghilangkan keraguan publik dan melawan pesaing yang memfitnah kita. Ruan Fu percaya bahwa Qin Lang dan Lu Meichen yang melakukannya di balik layar, lalu dia berkata, "Kemudian, hubungi Lu Meichen dan beritahu grup Meichen bahwa ini adalah peringatan untuk terakhir kalinya. Jika mereka bermain trik lagi dan memfitnah kita, aku akan menuntutnya sekaligus." Setelah anak muda itu mendengarnya, dia seharusnya langsung keluar, tetapi sepertinya kecemasannya masih belum menghilang, lalu dia berkata dengan ragu-ragu, "Presiden Ruan, kalau begitu unggahan ini," Ruan Fu memelototinya, "apakah kamu tidak mengerti dengan kata-kataku?" Anak muda itu buru-buru menjawabnya, "Dimengerti." Ruan Fu menatap asistennya lagi, "Mengapa He Yaxin masih belum kembali?" Cukup baginya untuk mengoles luka di telapak tangannya dengan produk kita sendiri, mengapa dia harus rawat inap di rumah sakit seharian? He Yaxin terlihat lebih cakap dan mampu saat pembentukan tim untuk pertama kalinya, sehingga Ruan Fu lebih menghargainya dan mengatur banyak tugas untuknya. Asisten itu menjawabnya dengan suara rendah, "Dia masih di rumah sakit. Xiao Yan yang kita kirim ke sana untuk merawatnya berkata bahwa situasinya tampaknya tidak optimis dan semakin serius. Ayo kita pergi melihatnya." Ruan Fu menjatuhkan pena dari tangannya dan menyingkirkan kursinya ke samping untuk berdiri, lalu dia mengenakan jaketnya dan berjalan keluar. Ruan Fu merasa bahwa He Yaxin sedikit manja, tetapi dia masih memutuskan untuk pergi ke rumah sakit untuk melihat penyakit apa yang diderita olehnya dengan begitu parah. Apakah lukanya tidak bisa diselesaikan dengan obat VIUE? Asisten itu segera mengatur mobil untuk berangkat. Belasan menit kemudian, Ruan Fu dan rombongannya tiba di rumah sakit umum. Kedua Yanjing, Ruan Fu mengira bahwa dia bisa memasuki rumah sakit dengan mudah, tetapi dia sudah terhalang di depan pintu masuk. Ada banyak mobil di depan pintu rumah sakit umum kedua Yanjing, yang hampir saja memblokir setiap jalan. Di mana-mana terdengar suara klakson, teriakan dan minta tolong, yang disertai dengan tangisan yang mengerikan, seolah-olah di sini adalah dunia yang tragis. Rumah sakit yang awalnya tertata dengan baik berubah menjadi berantakan, karena ada terlalu banyak pasien yang telah melebihi kapasitas lorong, apalagi mereka semua terlihat sangat terburu-buru, sehingga kekacauan yang belum pernah ada sebelumnya terjadi di rumah sakit. "Ada apa ini?" Asisten itu membuka sedikit mulutnya, "Mengapa ada begitu banyak pasien di sini? Ada apa yang terjadi?"
Ruan Fu menatap segalanya ini dan tiba-tiba merasa tercengang di dalam hatinya. Dia merasa bahwa ada sesuatu hal yang tidak beres dan merasa sedikit bingung di dalam hatinya. Mungkin saja itu adalah indera keenamnya, yang membuatnya merasa bahwa semuanya ini berhubungan dengannya. Kemudian, Ruan Fu membuka pintu mobil, lalu dia turun dari mobil dan berkata, "Sopir, parkir mobil di luar dan tunggu aku di sana. Yang lainnya ikuti aku masuk untuk melihat Yaksin." Ruan Fu memberi perintah dan kemudian membawa asisten dan pengawalnya berjalan ke depan. Perjalanannya hanyalah jarak pendek saja, tetapi mereka telah berjalan selama setengah jam di jarak yang pendek ini, karena ada terlalu banyak orang di sini. Ketika berjalan ke lobi rumah sakit, itu juga penuh dengan banyak orang. Banyak ruangan spesialis yang penuh dengan banyak orang. Ruan Fu memperhatikannya bahwa ada banyak orang yang berada di UGD, spesialis kulit dan spesialis luka bakar. Yang lebih aneh lagi adalah orang-orang di dalam ruangan spesialis itu menangis, menjerit, dan menderita seperti hidup di neraka. Ada apa ini? Apakah langit sudah hancur? Ada apa yang terjadi di sini? Ruan Fu mengerutkan kening dan berjalan ke kamar bangsal. Dia juga baru pertama kalinya untuk melihat situasi yang begitu aneh ini. Di sepanjang perjalanan, dia telah bertemu banyak pasien yang sedang menunggu. Wajah mereka terlihat sangat menyakitkan. Anggota keluarga pasien juga mengikat kedua tangan pasien, sambil mengawasinya dengan ketat. Tubuh dari semua pasien itu penuh dengan garukan, yang penuh dengan noda, darah dan sulit untuk dijelaskan. Asisten itu berbisik kepada Ruan Fu, "Presiden Ruan, apakah kamu sudah melihat bahwa mereka semua menggunakan obat Fei Yue kita?" Ruan Fu melirik ke sekeliling dan seluruh tubuhnya menjadi gemetar, karena dia menemukan bahwa anggota keluarga pasien itu memang memegang obat Fei Yue di tangan mereka dan mengolesnya sewaktu-waktu ke tubuh pasien. Asisten itu masih merasa sangat senang. Tak terduga bahwa obat Fei Yue kita begitu populer sampai memenuhi seluruh rumah sakit. Rakyat biasa juga telah menggunakan obat Fei Yue kita. Presiden Ruan, tampaknya perluasan produksi kita memang harus dipercepat. Ruan Fu awalnya juga merasa senang, tetapi kemudian dia mengernyit dan memikirkan sesuatu hal. Laporan dari anak muda itu padanya di dalam laptop telah muncul di dalam benaknya. Pasien di depannya semua dipenuhi dengan bekas goresan, noda darah dan nanah, apalagi mereka semua juga sedang menggunakan obat Fei Yue. Ruan Fu buru-buru menyingkirkan pikirannya dan tidak lagi berani untuk memikirkannya. Saat ini, terdengar suara pengeras suara di rumah sakit. "Semuanya tenang dulu, aku adalah Direktur dari Rumah Sakit Umum Kedua Yanjing, Wang Senong. Aku sekarang mengumumkan sebuah penemuan besar kepada kalian semua. Kami telah memutuskan bahwa untuk semua pasien yang menderita segala jenis luka di rumah sakit dan semua pasien yang memegang obat Fei Yue di tangan, dipersilakan untuk segera menghentikan penggunaan dari obat itu. Segera hentikan penggunaan dari obat itu. Setelah diagnosis klinis kami, obat Fei Yue adalah obat yang sangat berbahaya dengan efek samping yang sangat serius. Aku mengumumkan dengan sungguh-sungguh bahwa dari hasil diagnosis ini, Rumah Sakit Umum Kedua kami tidak memiliki tindakan dan metode yang efektif untuk efek samping yang disebabkan oleh obat Fei Yue. Oleh karena itu, kami telah mengecewakan kalian semua. Berharap kalian semua pindah ke Rumah Sakit Umum Yanjing. Dipersilakan untuk pindah ke Rumah Sakit Umum Yanjing, karena di sana memiliki tindakan pengobatan yang paling tercepat. Sejauh yang kami tahu, hanya ada Rumah Sakit Umum Yanjing yang memiliki obat terkait untuk mengobati efek samping dari obat Fei Yue." Setelah mendengar suara itu, suasana di seluruh rumah sakit menjadi hening. Setelah selesai disiarkan, ada keributan di mana-mana. Pengumuman dari direktur rumah sakit sudah pasti benar. Sial, awalnya berpikir bahwa obat Fei Yue adalah obat ajaib, tetapi ternyata itu adalah obat yang beracun. Berita itu menyebar ke seluruh rumah sakit dalam waktu sekejap dan kemudian menyebar keluar. Penyebaran informasi di kalangan masyarakat dapat dikatakan sebagai yang tak terkalahkan. Sekitar 3 menit kemudian,
Pidato Wang Shenong mulai diputar berulang kali untuk memastikan agar pasien tidak melewatkannya. Saat ini, pasien menyembur keluar dari rumah sakit umum kedua seperti air pasang surut dan mulai bergegas ke rumah sakit umum Yanjing. Di sepanjang jalan, terdengar suara yang mengutuk obat Fei Yue. Kurang lebih ada 1000-an orang yang telah meninggalkan rumah sakit umum kedua Yanjing. Obat Fei Yue memiliki kekurangan. Saat ini, Ruan Fu akhirnya telah benar-benar memverifikasi tebakannya sendiri. Asisten dan pengawalnya semua merasa terkejut dan bingung. Segera setelah itu, asisten itu menjadi marah dan meraung, Qin Lang dan Lu Meichen sungguh keterlaluan. Mereka malah menyuap direktur dari rumah sakit umum kedua untuk memfitnah kita. Mereka benar-benar sangat tahu malu untuk meluncurkan pertarungan ini. Ruan Fu berkata dengan dingin, aku sudah membuat keputusan bahwa jika ada yang memercikkan air kotor pada kita lagi, tuntut mereka semua sekaligus. Siapkan surat pengacara dan kita dapat menangani pertarungan apapun. Pengawalnya juga terlihat agresif dan tidak sabar ingin mencabik-cabik Qin Lang dan Lu Meichen sampai hancur. Tetapi ketika orang-orang dari pabrik farmasi Yue Jin merasa marah, ponsel Ruan Fu telah berdering. Halo, aku adalah Ruan Fu. Ruan Fu mengambil ponselnya dan menjawabnya. Setelah sesaat, ekspresi di wajahnya berangsur-angsur tegang. Dia juga perlahan menjadi tercengang. Pada akhirnya, ponselnya jatuh dari tangannya dengan keras. Ketika semua orang melihatnya, hati mereka menjadi bergetar. Bagaimana mungkin ini? Ruan Fu mengucapkan beberapa kata ini dengan tatapan yang stagnan. Ruan Fu tidak pergi melihat He Yaxin lagi, melainkan dia langsung membawa orang-orangnya pergi dari rumah sakit dengan tergesa-gesa setelah menerima panggilan itu, karena perusahaan meneleponnya dan memberitahunya bahwa ada banyak pasien yang mendatangi pabriknya, apalagi para pelanggan juga mengeluh bahwa obat Fei Yu memiliki masalah yang sangat serius. Departemen medis baru saja telah mengirim personelnya ke pabrik farmasi Yuejin untuk menyegel pabrik produksi dan ruang litbangnya. Adapun tentang produknya, itu sudah tidak diperbolehkan untuk dijual lagi. Seluruh pabrik farmasi Yuejin menjadi panik sekarang. Pintu depan dan belakang telah diblokir oleh banyak orang dan semua orang memegang spanduk sambil meneriakkan slogan mereka. Mereka semua mengutuk obat Fei Yue dan menuntut produsen obat Fei Yu yang berhati hitam. Apalagi juga ada orang yang mengusul untuk meminta kompensasi secara kolektif terhadap pabrik farmasi Yuejin. Situasi pabrik farmasi Yuejin yang sekarang persis sama dengan situasi di mana grup Meichen dikepung pada saat itu. Hanya saja situasinya sekarang jauh lebih serius lagi. Ruan Fu hendak bergegas kembali menuju pabrik, tetapi dia menerima panggilan darurat dari Yang Zhangguo dan diminta kembali ke gedung perkantoran grup yang untuk mengadakan rapat. Ruan Fu mengernyit dan hanya bisa bergegas menuju grup yang di sepanjang jalan. Ruan Fu menyadari bahwa pemandangan di Yanjing hari ini juga sangat berbeda, karena ada banyak ambulans di mana-mana dan kecepatannya jauh lebih cepat dari biasanya. Seluruh kota tampaknya sedang sakit, yang membawa sejenis perasaan yang aneh. Ketika Ruan Fu melewati sebuah taman, dia tiba-tiba melihat seorang pria yang berlari keluar. Wajah pria itu penuh dengan bekas garukan, apalagi pria itu masih menggaruk wajahnya yang berdarah, yang terlihat sangat mengerikan. Ini persis sama dengan situasi di rumah sakit. Ruan Fu tidak tahan untuk menggigil. Dia tidak bersedia untuk menghubungkan dirinya sendiri dengan obat Fei Yue, tetapi tanda-tanda yang tidak bagus ini menjadi semakin kuat, seolah-olah ada sepotong es dingin yang menyumbat hatinya. Puluhan menit kemudian, mobilnya bergegas menuju gedung perkantoran grup yang. Sebelum mobil berhenti, Ruan Fu turun dari mobil dan berjalan masuk ke dalam gedung dengan cepat, lalu dia bergegas menuju ruang rapat. Ada banyak sosok tokoh yang sedang duduk di dalam ruang rapat. Mereka semua adalah eksekutif tertinggi dari keluarga Yang dan perusahaan lainnya. Salah satu pria yang bermata elang adalah Yang Xinke, anggota Dewan Komisaris Grup Yang. Dia adalah paman keempatnya Yang Zhangguo dan juga merupakan pilar dari seluruh grup, dan juga ada seorang pria tua yang berambut putih, yang memiliki tatapan yang tajam dan wajah yang serius. Dia adalah menteri.
Lama keluarga Yang. Ketika keluarga Yang mulai berkarier, Wu Qiulong memberi banyak kontribusi, sehingga dia menjadi lebih terhormat. Saat ini, meskipun perusahaan ini milik keluarga Yang, tetapi saham Wu Qiulong di grup yang sangat tinggi dan semua orang akan meminta pendapat dari Wu Qiulong untuk menyelesaikan masalah besar. Bab 723. Bermuka dua. Semua orang diam di kursi mereka masing-masing, hanya Yang Zhangwo satu-satunya yang berdiri di depan jendela sambil memunggungi tangannya. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkan oleh Yang Zhangwo, tetapi dapat dilihat bahwa semua orang berada dalam suasana hati yang serius saat ini. Suasana di dalam ruang rapat sungguh tertekan. Tuan Muda Yang, Kak Sinke, Kakak Long. Setelah melihat beberapa tetua yang sudah lama tidak muncul, Ruan Fu juga telah menyadari bahwa situasinya tidak biasa. Dia menyapa semua orang dan merasa tidak tenang di dalam hatinya, meskipun Ruan Fu adalah kepala pengurus rumah tangga keluarga Yang, tetapi statusnya yang rendah memiliki kekuasaan yang tinggi. Dia biasanya selalu dihormati oleh banyak orang. Jika tidak, bagaimana bisa Yang Zhangwo menaikkannya sebagai presiden dari pabrik farmasi Yuejin? Tetapi hari ini sangat berbeda, karena saat semua orang melihatnya datang, mereka bahkan tidak menggerakkan pantat mereka. Mengapa kamu baru datang? Apa yang sedang kalian lakukan? Aku kira bahwa kamu sudah melarikan diri keluar. Wu Qiulong adalah tipe orang yang pemarah. Dia menepuk meja dengan keras, lalu dia berdiri dan berteriak, Ruan Fu. Kamu juga termasuk orang lama di grup Yang, bagaimana bisa kamu dijebak oleh seorang dokter kecil? Yang Sinke juga berkata dengan dingin, benar, pabrik farmasi Yuejin kalian telah membuat kekacauan yang sangat serius. Tahukah kalian bahwa seberapa besar pengaruhnya terhadap grup Yang, berapa banyak kerugian dan reputasi yang akan hilang? Pintu telah diblokir, saham telah anjlok dan kepercayaan pasar terhadap kita juga mencapai titik terendah yang baru. Grup Yang telah mengalami krisis kredit yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini tidak dapat dibeli dengan uang. Wajah Ruan Fu yang tua ditegur sampai memerah. Setelah beberapa patah kata, dia akhirnya telah menerima kenyataan ini. Di saat yang kritis, dia masih seorang bawahan, lalu dia berkata dengan hormat, Kak Sinke, Kakak Long, ada apa yang terjadi ini? Aku masih tidak terlalu mengerti. Ada apa yang terjadi? Apakah kamu sedang bertanya pada kami? Ini konyol bukan? Beberapa anggota Dewan Komisaris mulai bertanya dengan tidak sopan dan merasa cukup tidak senang terhadap Ruan Fu, yang Sinke bahkan menyandarkan punggungnya di atas kursi dan menunjukkan gaya tuannya. Ruan Fu, apakah menarik bagimu untuk menanyakan hal ini? Apakah kamu berpura-pura bingung atau sudah benar-benar tua? Kemudian, Yang Sinke tidak peduli pada ekspresi di wajah Ruan Fu yang jelek, lalu dia langsung berteriak ke arah layar, biarkan semua orang melihat lebih dekat tentang apa yang dilakukan oleh pabrik farmasi Yuejin mereka. Layar langsung menyala, lalu muncul banyak unggahan dan video yang semuanya adalah pasien dengan bekas luka dari berbagai rumah sakit. Mereka semua menggunakan obat VUE dan satu persatu dari mereka semua mengeluh tentang rasa sakit yang disebabkan oleh efek samping obat VUE. Satu persatu luka membawa rasa sakit yang menyakitkan, yang membuat obat VUE dikritik oleh banyak orang. Kemudian, begitu adegan berubah, semua pasien berbalik dan berlari keluar dari rumah sakit tempat mereka. Mereka semua bergegas ke rumah sakit umum Yanjing. Setelah menggunakan obat Yukin, satu persatu dari mereka semua akhirnya kembali normal. Mereka semua berjalan keluar dengan tersenyum. Ini adalah iklan dari grup Meichen. Untuk menekan kita bukan? Setelah melihat video itu, Ruan Fu telah melihat kecenderungan yang jelas dan kecaman secara diam-diam di dalam video itu. Lalu dia bertanya demikian, dia masih tidak mengakui kekalahan dan kenyataannya. Ini awalnya baik-baik saja, tetapi malah dimainkan olehnya sampai begitu hancur bukan? Iklan, iklan. Yang Sinke mengetuk meja dan menyeringai, tidak peduli apapun itu,
sekarang pabrik farmasi Yuejin telah dikritik dan dikutuk oleh semua orang. Kita tidak hanya gagal mencapai tujuan 100 miliar yuan saja, tetapi itu juga akan menjadi ekuitas negatif kita dalam waktu sekejap. Saat ini, grup yang memperkirakan bahwa kita harus membayar kompensasi sebesar miliaran yuan untuk menyelesaikan bencana ini. Pada saat yang bersamaan, reputasi grup yang sudah pasti mengalami kerusakan, karena itu sudah terjadi, yang Shinke bersikap agresif, bagaimana dengan penjelasan kalian terhadap kami? Sekarang, bagaimana dengan penjelasan kalian terhadap para anggota Dewan Komisaris di sini sekarang? Kak Shinke, Ruanfu tidak bisa mendengar suara teguran yang keras itu. Dia ingin membantahnya, tetapi Yang Shinke menepuk meja lagi. Jangan panggil aku Kak Shinke, aku sekarang adalah anggota Dewan Komisaris perusahaan. Aku ingin memintamu untuk memberi kami sebuah penjelasan. Jangan melibatkan hubungan pribadi pada urusan perusahaan. Presiden Ruan, silakan untuk memanggilku Ketua Ke, itu Ketua Ke. Wajah Ruanfu menjadi pucat. Dia mencoba untuk menekan emosinya sendiri. Setelah puluhan detik, dia kembali tenang dan berkata dengan identitasnya sebagai penanggung jawab perusahaan. Ketua Ke, ini tidak bisa menunjukkan apapun. Aku rasa bahwa Qin Lang dan Lu Mei Chen yang bermain trik di balik layar. Mereka menyerang dan memfitnah kita dalam skala besar, agar mereka bisa mendapatkan kembali pasarnya. Aku bahkan juga berani menebak bahwa resep obat-obat Yukin itu sebenarnya berasal dari resep obat-obat Fei Yue. Pasien yang terluka itu semua adalah aktor yang disewa oleh Qin Lang dan Lu Mei Chen, ataupun sejenis trik yang merugikan diri mereka sendiri untuk menipu kita. Tatapannya kembali menjadi tegas. Kita seharusnya membiarkan Departemen Medis untuk menyelidiki masalah ini secara menyeluruh, agar kita bisa mendapatkan kebenarannya. Hehe, Presiden Ruan, apakah kamu sudah bodoh? Apakah kamu sedang menghina kecerdasan kami atau lainnya? Apakah kamu masih tidak mengakui kenyataan ini sampai sekarang? Wu Qiulong tiba-tiba berteriak, apakah sulit bagimu untuk mengakui kenyataan ini? Lia, Presiden Ruan, pemikiran kami awalnya sama seperti yang kamu pikirkan. Kami merasa bahwa Lu Mei Chen yang menghasutnya dan juga Qin Lang yang selalu mempermainkan kita di internet. Saat ini, Yang Shinke lanjut berkata dengan wajahnya yang tenang, tanpa adanya fluktuasi dari emosi apapun, tetapi pelanggan yang merasa ketidaknyamanan menjadi semakin banyak. Semua orang disiksa oleh gatal, termasuk beberapa rekan kerja kita yang menggunakan obat ini. Mungkinkah rekan kerja kita juga termasuk aktor yang diundang oleh Qin Lang? Setelah mereka menggunakan obat Fei Yue, mereka mulai menggaruk tubuh mereka sendiri. Kegatalan yang aneh di tubuh mereka sulit untuk ditahan. Jika tangan dan kaki mereka tidak diikat oleh kerabat mereka pada akhirnya, mungkin saja mereka akan mati. Grup kita baru saja melihat He Yaxin. He Yaxin adalah bawahan langsungmu. Sejauh yang kami tahu, dia hampir saja memakan tangannya yang hancur. Jika bukan karena obat Youkin, dia sekarang sudah cacat dan tidak perlu diragukan lagi. Kami sudah membandingkan obat Yukin dan obat Fei Yue sesegera mungkin. Bahan dan efek dari kedua obat itu pada dasarnya berbeda. Mungkin saja ada beberapa bahan yang sedikit sama, tetapi analisis akhirnya sudah berbeda. Obatnya sedang menyelamatkan orang, bagaimana dengan obat kita? Setelah aku melihat obat Yukin, aku sepenuhnya mengerti bahwa ini bukanlah fitnah ataupun rumor, apalagi ini juga bukan sejenis kutukan yang murahan, melainkan ini adalah jebakan yang telah dirancang dengan sangat baik. Yang Shinke menatap Ruanfu dengan sangat kecewa. Presiden Ruan, aku awalnya merasa sangat tenang untuk memberi Zhangguo padamu. Aku juga merasa nyaman padamu. Yang bekerja, kamu setidaknya bisa melihat beberapa hal dan menghentikan impulsif dari Ketua Yang, tetapi kamu dan Ketua Yang malah jatuh ke dalam perangkap ini. Ekspresi di wajah Ruanfu berubah drastis. Dia tanpa sadar mengertakkan giginya dan berkata, ini tidak mungkin, bagaimana mungkin ini? Obat ini telah melewati uji klinis.
Seluruh anggota Dewan Komisaris menganggap Ruan Fu sebagai target. Ruan Fu berusaha sebaik mungkin untuk menghadapinya. Saat ini, Yang Zhangwo tiba-tiba berkata, obat ini tidak melewati uji klinis. Demi mengejar waktu dengan Qin Lang, aku telah menelepon pihak yang terkait di Departemen Medis. Mereka hanya melakukan beberapa uji rutinitas saja. Adapun tentang puluhan uji kimia yang diatur sesuai peraturan, mereka tidak punya waktu untuk melakukannya. Mereka hanya percaya pada efek penyembuhan obat Fei Yue, sehingga mereka memang mengabaikan efek samping dari obat Fei Yue. Efek dari obat ini sangat bagus dan hampir saja menutup mata dari semua orang. Bahkan aku juga merasa sangat mempercayainya. Setelah itu, Yang Zhangwo berbalik dan menghela nafas, tetapi aku tidak menyangka bahwa ini adalah perangkap Qin Lang yang lembut. Ruan Fu masih bertanya dengan tidak yakin, apakah ini benar-benar perangkap yang dibuat oleh Qin Lang. Bab 724. Satu kalimat untuk membuat keputusan akhir. Paman Ruan, coba kamu pikirkan, kita memang sudah ceroboh dan Qin Lang telah menggali sebuah perangkap untuk kita. Yang Zhangwo berjalan mendekat dan mengambil secangkir teh. Urat biru di tangannya sudah terlihat, tetapi nada bicaranya masih tetap terjaga stabil olehnya. Pada awalnya, dia yang mengatur jebakan ini. Dia berpura-pura di depanku dan menggunakan obat awan dewa untuk menghentikan pendarahan Lu Meichen. Dia jelas bahwa aku juga memproduksi obat penyembuhan luka. Tentu saja, aku sangat mengerti tentang obat itu dan tahu betapa berharganya obat awan dewa. Tindakannya ini sedang memancingku, agar membuatku semakin menginginkan obat awan dewa, sehingga aku bisa mulai bertindak dari obat awan dewa. Untuk mengurangi kewaspadaanku, dia juga sengaja menarik Lu Meichen untuk bekerja sama. Akibatnya, itu tidak hanya mengurangi kewaspadaanku saja, tetapi juga memungkinkanku untuk mencuri resep obat rahasia secara logis dari tangan Yu Qing. Setelah aku menghabiskan tenaga dan sumber daya material untuk mendapatkan resep obat rahasia, Qin Lang tidak terburu-buru untuk mendaftarkan hak patennya. Dia malah meninggalkan celah dan membiarkanku untuk mendaftarkan hak paten dan memproduksi terlebih dahulu dan sepenuhnya menaklukkan resep obat rahasia ini menjadi milikku. Yang Zhangwo menghela nafas, dengan cara ini, aku telah menjadi majikan, sedangkan obat dari grup Meichen telah menjadi peniru. Yang Zhangwo tahu bahwa dirinya sendiri telah tertipu. Qin Lang telah membuat dirinya sendiri tidak bisa menyelamatkan situasi ini juga membuatnya semakin membenci Qin Lang, karena Qin Lang ini benar-benar licik dan sulit untuk menebaknya. Ruan Fu menghela nafas dengan panjang, dengan cara ini, keuntungan telah menjadi milik kita, begitu juga dengan risikonya. Hanya saja begitu risikonya muncul, keuntungan yang kita peroleh hanya akan berkurang menjadi nol. Ruan Fu mengerutkan kening dan wajahnya cemberut. Jejak keberuntungan yang bertahan di dalam hatinya telah dihancurkan oleh kata-kata Yang Zhangwo. Ruan Fu awalnya tidak berurusan dengan Qin Lang, apalagi dia juga selalu meremehkan Qin Lang, tetapi tak terduga bahwa seluruh grup yang mereka dirugikan, apalagi kerugian dirinya sendiri juga sangat besar. Saat ini, Yang Xinke mendengus berat, jika dibandingkan dengan kerugian kita saat ini, keuntungan itu sangat kecil sekali, bahkan juga tidak layak untuk disebut. Semua pelanggan telah membatalkan pesanan dan arus pengembalian kini telah tiba, Departemen Medis telah melarang untuk menjual dan memproduksinya. Qiu Gongcheng si bajingan itu malah meminta kompensasi besar dan membuat masalah menjadi rumit di mana-mana. Hal yang paling dibenci adalah bahwa Qin Lang masih berpura-pura dan mengumumkan bahwa ada masalah dengan obat Fei Yue. Saat itu, dia terus dibalas dengan sikap acuh tak acuh di mana-mana, tetapi dia sekarang sepertinya telah benar-benar memisahkan dirinya sendiri. Karena telah diverifikasi bahwa obat Fei Yue bukan resep obat rahasia miliknya, kalau begitu semua konsekuensinya tidak ada hubungannya dengannya, apalagi dia juga meminta permohonan di mana-mana. Dia sudah mencoba dan berusaha yang terbaik, tetapi semua orang tidak mempercayainya.
Semuanya ini adalah masalah semua orang, bukan masalah Qin Lang. Dengan cara ini, media massa, Song Changwei dan lainnya akan menggambarkan dirinya sendiri sebagai seorang pahlawan yang tragis dan citra dokter yang sangat berbaik hati. Arah opini publik berubah dalam waktu semalaman. Mereka terus memuji Qin Lang yang merupakan anak muda yang baik di era baru, lawan dari produsen berhati hitam dan inkarnasi dari keadilan. Pada saat yang bersamaan, rumah sakit umum Yanjing telah mendapatkan banyak uang. Semua orang menghitung uang sampai kelelahan. Qin Lang mendapatkan ketenaran dan kekayaan, licik, sungguh licik sekali. Dia telah mendapatkan semua kentungan, apalagi juga memaksa kita ke situasi yang sangat bahaya. Ketika melihat kesulitan dari keluarga Yang dan melihat Qin Lang yang sedang merasa bangga sekarang, Yang Xinke tidak sabar ingin membunuh Qin Lang di tempat. Ruan Fu mendongak dan melirik semua orang. Ketua ke, Kakak Long, Tuan Muda Yang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa yang harus dilakukan? Apakah kamu sudah bisa bilang apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku sudah bilang kepada kalian untuk tidak terlalu terburu-buru. Jangan terlalu tidak sabar untuk mencapai kesuksesan, tetapi kalian masih tidak mendengarnya. Ruan Fu, kamu sudah tua dan terhormat di mata semua orang, bagaimana bisa kamu dibodohi oleh kepentingan? Wu Qiulong menyeringai, sekarang sudah menjadi berantakan, apakah kamu datang ke sini untuk bertanya kepada kami apa yang harus dilakukan? Bukannya ini konyol? Siapakah kami? Haruskah kami membantumu? Posisi Wu Qiulong di dalam keluarga yang sangat penting, tetapi seorang kepala pengurus rumah tangga keluarga yang malah memanggilnya Kakak Long secara permukaan. Faktanya, dia tidak menganggap Wu Qiulong dengan serius. Alasan Wu Qiulong memperlakukan Ruan Fu sebagai kepala pengurus rumah tangga secara pribadi adalah karena Ruan Fu memiliki seorang istri sampai sekarang, apalagi mereka berdua sama-sama dikebiri, sehingga mereka berdua saling memandang rendah satu sama lain. Sekarang Ruan Fu telah menyebabkan masalah yang begitu besar. Wu Qiulong merasa marah dan diam-diam bahagia, karena dia akhirnya telah melihat kepala pengurus rumah tangga telah ditegur oleh tuannya. Tentu saja, dia juga tidak akan melontarkan kata-kata yang enak untuk didengar. Perkembangan grup yang hingga hari ini dapat dikatakan telah mencapai era lama dan baru. Selama waktu itu, akan selalu ada kekonsistenan antara yang lama dan baru, sehingga Yang Zhangguo selalu memaksakan pembatasan terhadap eksekutif tertinggi yang lama, sedangkan eksekutif tertinggi yang lama juga tahu bahwa Yang Zhangguo ingin mengusir mereka keluar dari panggung sejarah. Tentu saja, Yang Xinke dan beberapa anggota Dewan Komisaris lainnya tidak bersedia. Mereka telah menikmati hak mereka sekian lama dan pastinya tidak rela untuk menyerahkan posisi mereka, sehingga mereka bersatu dan berperang melawan generasi muda yang kuat. Saat ini, Ruan Fu sudah jelas berada di pihak yang salah. Ruan Fu selalu mendukung Yang Zhangguo dan selalu melaksanakan perintah Yang Zhangguo. Oleh karena itu, Yang Zhangguo sangat menghormatinya dan menganggapnya sebagai orang lama yang mematuhi dirinya sendiri. Tentu saja, orang lama juga tidak melakukannya. Mereka menganggap Ruan Fu sebagai orang yang sudah menyerah, karena Ruan Fu terlalu akrab dengan Yang Zhangguo, sehingga banyak orang lama yang tidak terlalu ingin bertemu dengan Ruan Fu. Oleh karena itu, semua anggota Dewan Komisaris hari ini sudah jelas bermaksud ingin memanfaatkan topik ini untuk marah pada Ruan Fu. Kelopak mata Ruan Fu berkedut. Jika itu berganti menjadi sebelumnya, siapa yang berani memarahinya, tetapi dia telah membuat kesalahan sekarang dan juga hanya bisa menahannya. Dia sudah tidak punya kata-kata lagi yang bisa diucapkan. Jika tidak, itu akan lebih merugikan dirinya sendiri. Paman Long, Paman Ke, jangan bicara omong kosong lagi. Yang Zhangguo terbatuk, lalu dia berjalan ke depan Ruan Fu dan berkata, aku dan Ruan Fu memang ceroboh dalam masalah ini dan telah dijebak oleh Qin Lang si bajingan itu. Oleh karena itu, kalian bisa menghukum kami sesuka hati kalian dan kami tidak akan mengeluhnya.
Aku hanya berharap bahwa masalah ini dapat ditenangkan sesegera mungkin, agar kerugian grup yang juga bisa sedikit berkurang. Dia tahu di dalam hatinya bahwa masalah ini telah membuat keluarganya mengalami kerugian begitu banyak, apalagi juga membawa dampak buruk terhadap produksi dan penjualan obat yang tentu saja, para tetua di tempat merasa tidak senang. Oleh karena itu, dia keluar untuk mengakui kesalahannya. Pertama adalah untuk membantu Ruan Fu dan meminta maaf kepada yang lainnya dengan tulus, agar amarah dari para tetua bisa sedikit mereda. Jika dirinya sendiri tidak dapat menanganinya dengan baik, maka anggota Dewan Komisaris akan mencurigai kemampuan kepemimpinannya sendiri. Niat yang sebenarnya dari kata-kata dan tindakan mereka bukan tidak berarti apa-apa. Tidak mungkin baginya untuk tidak mengerti dengan kebenaran ini. Ketika melihat Yang Zhangwo berdiri untuk mengakui kesalahannya, Yang Xinke dan anggota Dewan Komisaris lainnya mengendurkan alis mata mereka dan ekspresi di wajah mereka menjadi sedikit lebih lega. Lalu Yang Xinke berkata, "Ketua Dewan Komisaris, kamu dan Ruan Fu masing-masing mengeluarkan uang 1 miliar yuan untuk menghadapi serangkaian masalah dari pabrik farmasi Yuejin." Yang Zhangwo mengangguk. "Tidak masalah, aku juga akan membantu Paman Ruan, karena penyebab masalah ini juga berasal dariku, sedangkan Paman Ruan hanya melaksanakan tugasnya saja, akulah yang melibatkannya ke dalam." Hati Ruan Fu melunak, ekspresi yang dingin di wajahnya mulai sedikit mereda dan rasa frustrasinya menjadi berkurang. "Ketua, masalah ini terlalu serius. Saat ini, para anggota keluarga merasa sangat tidak senang. Mereka telah melaporkan ke atas melalui berbagai saluran dan meminta pabrik farmasi Yuejin untuk memberi sebuah penjelasan kepada semua orang. Telepon departemen medis hampir saja akan meledak. Semua orang ingin meminta sebuah penjelasan dari kita semua, sehingga harus mencari seseorang untuk menanggung semua masalah ini." Yang Xinke lanjut berkata, "Kita harus mencari orang yang memiliki sedikit status untuk menanggungnya, atau tidak akan sulit untuk memberi penjelasan kepada yang di atas." Wu Qiulong mendongak, bagaimanapun, Zhangwo adalah penerus keluarga yang dan tidak bisa meninggalkan sedikit noda apapun. Kalau begitu, waktu untuk Presiden Ruan untuk menunjukkan kesetiaan sudah tiba. Ruan Fu mengerutkan bibirnya, "Oke. Tidak boleh. Aku dengan tegas tidak akan menyetujuinya. Presiden Ruan tidak bisa menanggungnya." Yang Zhangwo menolak tanpa ragu, "Aku rasa bahwa lebih baik untuk meminta He Yaxin menanggungnya. Dia adalah orang baru di perusahaan dan menjabat sebagai manajer Departemen Humas, tetapi sebenarnya dia adalah wakil presiden perusahaan yang memiliki banyak kekuasaan." Ruan Fu menggerakkan sudut mulutnya dan merasa terharu. Obat Fei Yue awalnya tidak ada masalah. Semuanya ini karena He Yaxin yang serakah dan ingin menggunakan bahan obat yang murahan untuk memproduksi salep, yang menyebabkan masalah produksi yang sangat besar. Kita tidak akan pernah mentolerirnya, sehingga kita harus memintanya keluar untuk bertanggung jawab kepada publik. Yang Zhangwo berkata dengan singkat, "Aku mendengar bahwa keluarga He Yaxin bukanlah keluarga biasa. Tenang saja. Jika dibandingkan dengan keluarga yang, aku akan melakukan pekerjaannya dan keluarganya. He Yaxin juga boleh." Yang Xinke melirik Ruan Fu, lalu dia menoleh dan berkata, "Selesaikan masalah ini sesegera mungkin, pihak kepolisian akan segera menangkapnya, kamu harus mengakhirinya sesegera mungkin." Yang Zhangwo mengangguk, "Tidak masalah." Saat ini, Wu Qiulong berkata, "Masalah ini sangat besar. Lebih baik kamu dan Ruan Fu bersembunyi dulu." Ekspresi di wajah Yang Zhangwo yang awalnya santai menjadi berubah. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Apa? Semuanya sudah terselesaikan, mengapa kami harus melarikan diri?" "Lia, jika kalian sudah pergi dan tidak berada di Tiongkok lagi, kami akan mengambil uang untuk berkomunikasi dengan He Yaxin dan sekaligus menyelesaikan semua masalah." Yang Xinke menyesap teh dan menatap keponakannya dengan acuh tak acuh. "Jika kalian berada di Yanjing, akan ada sekelompok orang yang membuntuti kalian,
sedangkan kami juga tidak mudah untuk melakukan sesuatu hal. Pastinya ada orang yang datang untuk mencari masalah pada kalian. Jangankan Qinlang, bahkan dia pun juga bisa mengeluarkan persyaratan yang keras dan meminta kita untuk menangani semuanya sesuai dengan prosedur. Jika mengikuti prosedur, Ruan Fu adalah penanggung jawab utama dan Zhang Luo adalah pengontrol yang sebenarnya. Pastinya kalian berdua akan dikurung masuk ke dalam penjara. Tetapi jika kalian pergi, He Yaxin akan menduduki posisi yang paling depan, mengendalikan He Yaxin untuk menenangkan kemarahan semua orang juga sesuai dengan harapan publik. Saat itu, juga tidak ada orang yang akan mengambil kesempatan untuk membuat keributan lagi. Oleh karena itu, kalian pergilah untuk bersembunyi dulu. Ini ada baiknya untuk kalian dan perusahaan, agar kalian tidak terjebak oleh penjahat lagi. Yang Zhang Luo dan Ruan Fu merasa enggan. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa akhir dari masalah ini bisa seperti ini. Masalahnya akan selesai jika mereka berdua dipaksa untuk keluar negeri. Jangan ragu-ragu lagi, buang waktu. Wu Qiulong terbatuk. Aku telah mendengar kabar bahwa Qiu Gongcheng dan lainnya sedang berencana untuk memaku kalian sampai mati dan tidak akan pernah kembali berjaya lagi selamanya. Yang Zhang Luo dan Ruan Fu saling bertatapan satu sama lain dan mengangguk dengan tak berdaya. Oke, kami akan keluar. Untuk bersembunyi, kami juga hanya bisa melakukan ini demi perusahaan. Mereka tahu di dalam hati mereka bahwa mereka berdua sudah ternoda dan grup yang sudah siap untuk mengusir mereka keluar. Ini adalah pilihan untuk memaksimalkan kepentingan, bahkan yang Zhang Luo juga harus mematuhi kepentingan dari keseluruhan grup. Kata-kata Wu Qiulong dan Yang Xin Ke adalah kebenaran dan telah mewakili pendapat dari seluruh grup. Kalau begitu untuk apa dia harus mempermalukan dirinya sendiri? Maaf, tuan muda yang sedang rapat, kalian tidak bisa masuk secara paksa, silakan untuk tunggu di luar. Tiba-tiba, terdengar suara teriakan dari sekretaris di luar pintu, yang sedang mencoba untuk menghentikan seseorang. Bab 725. Semuanya sudah jelas. Sekretaris Dong, silakan buka pintunya. Suara dari seorang pria di luar terdengar sopan, tetapi juga membawa kesan perintah secara samar di dalam kata-katanya. Suara itu telah mengejutkan orang-orang di dalam. Yang Zhang Luo sedikit mengernyit dan tidak menyangka bahwa akan ada orang yang datang untuk membuat keributan di gedung perkantoran grup Yang. Silakan untuk buka pintunya sekarang. Dalam waktu kurang dari 2 detik, suara itu mulai berulang lagi, apalagi nada bicaranya menjadi lebih serius. Diikuti dengan suara, bang, pintu ruangan langsung ditendang sampai terbuka. Yang Zhang Luo yang sedang memegang kopi menjadi tertangkap basah. Dia sibuk untuk memberi jalan dan sekelompok pria dan wanita yang berseragam masuk dari luar. Ada orang yang menunjukkan surat perintah penangkapan, ada orang yang menunjukkan surat perintah penggeledahan, ada orang yang memegang kamera dan mulai merekamnya dan ada polisi wanita yang langsung bergegas menuju Ruan Fu. Mata Wu Qiulong terbelalak. Apa yang ingin kalian lakukan? Tanda seru petik 2. Yang Xin Ke menepuk meja. Tahukah kalian di manakah ini? Beraninya kalian. Seorang pria paruh baya menjawab dengan dingin. Tuan Yang, Tuan Ruan, Tuan Muda Yang. Kamu adalah wakil ketua Wu Qiulong, anggota Dewan Komisaris dari grup Yang bukan? Pria paruh baya itu bertanya pada Wu Qiulong dengan acuh tak acuh. Wu Qiulong mendengusnya tanpa menjawab. Pria paruh baya itu lanjut berkata dengan dingin, Tuan Ruan terlibat dalam kasus produksi dan penjualan produk yang murahan, yang telah menyebabkan kerusakan tubuh manusia dengan serius. Persilakan kalian semua mengikuti kami kembali untuk melakukan penyelidikan. Beberapa pria berseragam mengulurkan tangannya dan meletakkan tangan mereka di bahu Yang Xin Ke dan Wu Qiulong. Tangan mereka seperti penjepit besi, yang segera membuat mereka sama sekali tidak bisa bergerak. Namun, Ruan Fu malah sangat tangguh, dia terus meraung dan berjuang. Lengannya telah ditekan oleh kedua polisi. Dia sama sekali tidak kooperatif dan diseret untuk berjalan keluar.
Yang Zhangwo sangat marah. Siapakah kalian? Siapa yang mengirim kalian ke sini? Siapa yang memberi kalian otoritas dan keberanian untuk menangkap orang di sini? Pengawas dari atas, persilakan Tuan Song untuk menandatangani perintah ini. Pria paruh baya itu mengeluarkan perintah. Jika kalian tidak memiliki ketidaksenangan, silakan mengeluh ke atas. Bawa dia pergi. Pabrik farmasi Yue Jin telah disegel dan semua produk telah disita. Ruan Fu dan Heyaxin telah dikendalikan. Paspor yang Zhangwo juga telah disita dan tidak bisa keluar negeri. Obat Fei Yue baru saja dipuji dan terkenal di pasaran pada beberapa hari yang lalu, kini telah dibenci oleh banyak orang dan akhirnya berakhir dengan tergesa-gesa di tengah suara kutukan. Ruan Fu juga telah muncul di sampul banyak situs surat kabar pada beberapa hari yang lalu dan sekarang dia juga telah menjadi perwakilan dari produsen berhati hitam. Perusahaan Ruan Fu telah dihancurkan sampai hancur, sedangkan gedung perkantoran Rup yang juga disiram cat dan dibakar. Pada saat yang bersamaan, ratusan wartawan yang pernah membantu untuk mempromosikan obat Fei Yue membalikkan senjata mereka dan menegur Ruan Fu untuk memisahkan hubungan mereka dengan obat Fei Yue. Bahkan ada orang yang berniat untuk menggali sejarah gelap keluarga Yang dan membuat skandal keluarga yang menjadi lebih populer. Singkatnya, pujian selama beberapa hari ini telah ditukar dengan kebencian besar hari ini, ketika grup yang berada di dalam krisis opini publik, Qin Lang juga sedang sibuk di Balai Huichun. Sekarang rumah sakit umum Yanjing telah menjadi basis utama untuk mengobati efek samping obat Fei Yue, tetapi rumah sakit umum Yanjing sama sekali tidak dapat menampung begitu banyak pasien. Ada lebih dari 3.000 pasien, bahkan koridor juga penuh dengan banyak orang, sehingga Qin Lang memutuskan bahwa beberapa pasien diantaranya juga bisa datang berobat ke Balai Huichun. Su Siwen, Xiao Feng, 8 dokter besar, Ying Jingling dan Lin Shaoxiong semuanya sangat sibuk satu sama lain. Meskipun Lu Meichen dan Wei Fatian tidak muncul di aula depan, mereka juga membantu di halaman belakang dari pagi hingga malam. Beberapa asisten pengacara membawa dokumen untuk keluar masuk. Ponsel Lu Meichen dan Wei Fatian terus berdering satu persatu. Lu Meichen terus berhubungan dengan Long Yan untuk mengendalikan situasi terkini rumah sakit umum Yanjing, sambil buru-buru mendesak Linan Sana untuk mengirim produk ke Yanjing. Sebagai pengacara, Wei Fatian membantu menangani perselisihan antara grup Meichen dan keluarga Yang, sehingga dia juga sangat sibuk. Hanya Qin Lang yang selalu memejamkan matanya untuk beristirahat, seolah-olah segalanya tidak ada hubungannya dengannya. Obat Fei Yue telah menjual total 80.000 set dan stok di DLR sana pada dasarnya sudah terjual habis. Jumlah pelanggan telah mencapai angka 20.000 orang, di mana 3.000 orang di antara memiliki reaksi yang negatif dan sisanya masih dalam proses pengamatan dan pemeriksaan langsung. Setiap pasien yang terluka setelah menggunakan obat Fei Yue pada dasarnya diobati oleh kita sekarang, apalagi kecepatannya sangat cepat. Pasien di gelombang pertama sudah kembali pulih dan pergi. Reputasi Rumah Sakit Umum Yanjing dan Balai Huichun sekarang telah mencapai ketinggian yang baru dan menempati status yang sangat tinggi di dalam hati pasien. Sedangkan kamu telah menjadi hati nurani dunia bisnis, model pahlawan yang berani. Pengacara keluarga yang baru saja menelepon kita bahwa mereka telah membatalkan tuntutan terhadap grup Meichen kita dan tidak akan lagi mengejar tanggung jawab hukum kepada kita. Li Xin juga bisa kembali dengan selamat pada malam hari ini. Yang Xinke, bos besar dari keluarga Yang, secara pribadi menelepon dan meminta maaf secara mendalam kepada kita. Mereka bilang bahwa mereka akan bekerja sama dengan tuntutan kita dan juga menawarkan untuk membayar semua kerugian. Wu Qiulong juga termasuk bos besar yang terhormat di grup yang sana. Dia secara pribadi menyatakan kesediaannya untuk membeli 3.000 set obat luka dari Balai Huichun. Dia akan mensponsori pasien secara gratis untuk mengungkapkan rasa bersalahnya. Departemen medis sana berharap produk kita bisa cepat masuk ke apotek besar, sehingga mudah bagi pasien di seluruh negeri yang telah dirugikan oleh obat Fei Yue untuk membelinya sendiri, sehingga efisiensinya akan jauh lebih berkurang. Jika bisa,
mereka juga bersedia untuk menawarkan bantuan yang sesuai. Menjelang malam harinya, Lu Meichen muncul di sebelah Qinlang. Dia melaporkan situasi terkini kepada Qinlang. Sambil menyeduh teh, dia melaporkan semua perkembangannya kepada Qinlang. Lu Meichen tahu bahwa Qinlang tampaknya santai, tetapi sebenarnya semua urusan ada di tangan Qinlang. Qinlang adalah orang yang mengendalikan situasi secara keseluruhan, yang jauh lebih banyak pikiran dari orang biasa. Apalagi Qinlang juga harus memperhatikan setiap kemajuan dari seluruh situasi setiap saat. Setelah mendengar laporan dari Lu Meichen, Qinlang menyesap teh dan berkata sambil tersenyum, kita tidak perlu peduli pada permohonan dari keluarga yang ketika mereka ingin mengerjai kita, mereka malah bersikap sombong, berkuasa dan ingin mencekik kita mati-matian. Oleh karena itu, kita tidak bisa memberinya muka. Siapkan gugatan untuk mereka segera dan minta Wei Fatian untuk menanganinya. Biarkan Long Yan pergi mengurus masalah di departemen medis sana. Orang-orang di Linan sana adalah tetua di bidang medis. Dia tahu bagaimana cara untuk menghadapi orang-orang itu. Situasi keseluruhannya telah ditentukan sekarang, kamu tidak perlu memikirkan detailnya. Baik cepat atau lambat, keuntungan yang hilang akan kembali berlipat ganda. Sedangkan Yang Zhangwo juga tidak akan berani mengambil tindakan balas dendam untuk sementara waktu ini. Qinlang menggosok kepalanya dan menatap Lu Meichen. Kamu sudah sangat lelah belakangan ini, carilah waktu untuk tidur, waktu untuk menghitung uang ke depannya benar-benar akan datang. Ini adalah kalimat paling lembut yang dikatakan oleh Qinlang. Lu Meichen melirik Qinlang dan jejak air mata melintas di matanya. Kamu, apakah kamu pikir bahwa aku bisa tidur? Tanyalah jika kamu ingin bertanya, aku tidak merasa keberatan untuk menceritakan semuanya padamu. Qinlang jelas tahu apa yang dipikirkan oleh Lu Meichen, lalu dia berkata dengan lugas, Qinlang, apakah semuanya ini adalah perangkap yang telah kamu rencanakan sejak awal? Qinlang menyambut tatapan Lu Meichen dengan tenang, benar, aku telah mengatur segalanya. Yang Zhangwo bersikap kasar padamu di wilayah keluarga siang. Pada hari itu, Yang Zhangwo keluar untuk mencari masalah dan berupaya untuk menjatuhkanku. Dia sudah salah dan juga meremehkanku. Kami awalnya tidak memiliki dendam apapun, tetapi dia malah ingin menjebakku mati-matian. Setelah itu, dia terus bergerak. Aku hanya berpura-pura tidak tahu saja. Aku sudah memutuskan untuk memberinya sebuah pelajaran sejak awal, agar dia tahu bahwa orang yang dia singgung tidak begitu mudah untuk digertak. Saat itu, dia menggodamu dan aku memberinya pelajaran hanya ingin membiarkannya menemukan obat awan dewa. Dia adalah penjahat yang serakah dan tidak tahu malu, pastinya dia akan terpancing. Jika aku tidak memberinya hukuman yang pantas dia dapatkan, dia akan memperlakukanku dengan cara yang berbeda. Terkadang ada orang yang cukup murahan, jika kamu menamparnya, dia akan segera mengerti, tetapi juga tidak tahu apakah dia menjadi patuh atau tidak. Untuk orang yang sepertinya, dia memiliki terlalu banyak sumber daya dan koneksi. Dia bisa kalah 100 kali, tetapi aku tidak bisa kalah sekalipun. Jika tidak, mungkin saja aku akan membayar pengorbanannya. Tentu saja, aku akan baik-baik saja, tetapi kalian akan terlibat dalam masalah. Qinlang sangat jujur, semuanya ini karena dirinya sendiri. Jika dia menjadi orang yang baik, dia tidak akan jatuh sial. Benar, grup yang benar-benar telah mendapatkan pukulan berat, kamu lihatlah saham mereka, betapa rendahnya itu. Sebelumnya, obat yang memonopoli pasar dan posisi pasarnya kini pasti akan terguncang. Sedangkan kamu yang telah menciptakan obat lainnya dengan tujuan untuk memancingnya masuk ke dalam perangkap bukan. Aku tahu bahwa untuk mengurangi kewaspadaan Yang Zhangwo seminimal mungkin, kamu datang untuk bekerja sama denganku, lalu kamu berpakaian seperti anak muda yang tidak bermodal dan tidak sabar ingin mendapatkan banyak uang, sehingga kamu bekerja sama sebisa mungkin dan melakukannya besar-besaran. Semuanya ini asli dan tidak ada yang palsu, bahkan Yang Zhangwo pun tidak bisa melihat petunjuk apapun. Tetapi aku tidak mengerti ada apa yang terjadi pada Yu Qing.
Dia adalah pelayanku, bagaimana bisa dia mengkhianatiku, apakah ini adalah idemu? Lu Meichen benar-benar tidak bersedia untuk menerima kenyataan Yuking yang sudah meninggal. Qin Lang menggelengkan kepalanya. Bukan, Yuking tidak berada di dalam ruang lingkup pikiranku. Aku hanya menilai bahwa Yang Zhengwo pasti akan menghabiskan banyak uang dan memanfaatkan orang lain untuk dirinya sendiri, tetapi aku tidak menyangka bahwa orang itu adalah Yuking. Aku merasa sangat sakit hati tentang hal ini. King seharusnya tidak seperti ini, tetapi dia telah melakukannya. Jika aku tahu bahwa dia sebelumnya telah dimanfaatkan oleh Yang Zhengwo, aku pasti akan menghentikannya. Bahkan jika tidak ada Yuking, resep obat rahasia obat awan dewa juga akan dicuri. Suara Lu Meichen menjadi sedikit suram. Manusia mati demi uang, burung mati demi makanan. Sebuah obat telah membangkitkan keserakahan banyak orang. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Yuking pada saat itu, yang membuatnya harus mendapatkan obat ini. Qin Lang, kamu terlalu kejam. Kejam. Qin Lang tertawa, aku tidak memiliki pendapat terhadap Yuking. Aku juga tidak ingin melihatnya mati, tetapi jika dia ingin mati sendiri, aku juga tidak punya cara lagi. Dengan kata lain, dia sebenarnya memang pantas mati. Hati Lu Meichen menjadi tercengang. Dia menjadi terdiam, hatinya bahkan terasa lebih sedih lagi. Dia tidak menyangka bahwa Qin Lang begitu acuh tak acuh terhadap nyawa orang, sedangkan Qin Lang jelas telah melihat Lu Meichen yang tidak nyaman. Dia ingin menjelaskannya, tetapi setelah dia memikirkannya, dia masih menahan dirinya dan tidak mengatakan apapun. Tidak ada gunanya lagi. Karena Yuking sudah mati, Yuking meninggal sendiri, apalagi dirinya sendiri juga pernah mengirim orang untuk mencoba menyelamatkannya. Yuking dibunuh oleh Yang Zhengwo dan sebenarnya itu tidak ada hubungannya dengan Qin Lang, hanya saja Qin Lang sudah tidak ingin menjelaskannya lagi.